Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semuanya. Semoga sehat-sehat selalu. Kita lanjutkan pembahasan kita di sesi yang ketiga ini. Kemarin kita sudah membahas mengenai tanah, membahas mengenai air, dan kita kali ini akan membahas mengenai tanaman. Karena sudah ada tanahnya, sudah ada airnya, nah kita akan menanamkan. Kira-kira apa yang akan kita tanam di kebun dapur kita. Nah, yang ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam pembelajaran sesi ini, itu yang pertama adalah mengenai kita mengenal mulai keluarga-keluarga tanaman apa saja yang mungkin tidak semua, tetapi paling tidak ini yang paling banyak yang dibutuhkan untuk dapur kita. Karena tentu saja yang akan kita tanam di kebun dapur bukan tanaman yang misalnya memiliki nilai ekonomi tinggi, harganya mahal atau apa, bukan juga yang eksotik, langka dan lain sebagainya. Ya bisa saja satu dua, atau bukan juga yang ornamental, kelihatan indah, tetapi yang kita pilih adalah tanaman-tanaman yang memang kita makan. Yang kedua, ketika kita tahu yang itu, oh ini tanaman yang akan kita butuhkan di dapur, kira-kira berapa yang kita butuhkan jumlahnya. Jadi kita perlu menghitung. Yang ketiga, kita menghitung umur tanamannya. Oh, ini umurnya berapa, jadi kita bisa dapatnya sampai berapa lama. Dari jumlah tanamannya itu, kita dapat berapa sekali panen, atau 2 kali panen, 3 kali panen. Karena cara panennya pun nanti berbeda. Misalnya Anda menanam bawang daun. Kalau Anda beli di pasar itu kan dicabut semua itu, ada akarnya. Tapi kalau kita di kebun kita sendiri mungkin kita tidak usah mencabut, hanya memotong dengan gunting. Demikian juga dengan sawi. Kalau kita nanam sawi, mungkin kita cukup gunting saja, tidak usah mencabut sampai akarnya. Atau kol misalnya, Anda bisa petik saja, tapi tidak usah sampai mencabutnya. Nah, yang berikutnya kita perlu belajar mengenai rotasi, karena supaya rotasi tanaman ini tidak saja untuk menyehatkan tanah, tapi juga menyehatkan diri kita. Masa kita mau makan itu saja kan? Supaya diverse diet kita juga perlu mengganti tanaman. Yang kelima adalah tumpang sari, berkaitan dengan companion planting dan sebagainya, supaya kita mendapatkan tanaman yang punya tetangga yang dapat bekerja sama dengan baik. Yang terakhir berkaitan dengan pest management atau penanganan hama, itu bagaimana kita merancang kebun yang sehat dengan pengendalian hama dan penyakit tanaman. Baik, kita mulai yang pertama. Tapi sebelum itu, kita harus tadi saya ingatkan lagi mengapa kebun dapur. Jadi supaya kita menetapkan diri, misi diri kita membuat kebun dapur itu apa. Lagi-lagi bukan untuk dijual, lagi-lagi bukan untuk kebutuhan ekonomi, atau sekedar keindahan atau sekedar hobi. Ya hobi penting, keindahan penting, tapi yang dimaksud di sini adalah visinya itu adalah bagaimana yang bisa dimakan. Nah, kita bisa, yang pertama, kita bisa bagi keluarga tanaman kita menjadi 9 kelompok, atau kalau tidak 9 kelompok, itu misalnya dibagi menjadi 6 dari hasil panennya. Ada yang panennya adalah berupa akar, ada panennya yang berupa daun, ada panennya berupa buah, ada panennya berupa bunga, ada panennya berupa batangnya, batang di mana batang dan daunnya menjadi satu. Di sawi misalnya, kan tidak ada stemnya sebenarnya, tapi atau batang yang memang kita panen, misalnya kulitnya kayu manis misalnya, atau yang lain-lain. Yang terakhir mungkin kelompok legum atau kacang-kacangan. Jadi semacam bukan biji ya, kacang. Jadi polong-polongan lah. Jadi kita bisa bagi menjadi seperti itu, atau kita bagi menjadi 9 berdasarkan bentuk bunga atau klasifikasi menurut secara ilmiah. Ada yang karena bunganya seperti bunganya seperti payung disebut, makanya disebut umbelliferae misalnya, atau bunganya itu seperti salib itu, ada 4 begitu yang disebut cruciferae misalnya, atau bunganya seperti, atau daunnya atau bunganya seperti kakinya bebek misalnya, itu
Chrysopodiaceae gitu misalnya, atau bunganya seperti matahari, seperti bintang, Asteraceae misalnya, dan lain sebagainya ya. Atau bunganya seperti bintang, matahari, Solanaceae, atau dia ada umbinya, Alliaceae, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita bisa, nah ini ditempatkan seperti ini sebetulnya juga berkaitan dengan companion plantingnya nanti kita bahas. Jadi misalnya Umbelliferae itu cocok dengan Poaceae, Poaceae itu biji-bijian, dan Papilionaceae. Papilionaceae itu yang kayak payung, tetapi dia tidak cocok misalnya Umbelliferae dengan Alliaceae gitu, yang persis berlawanan pada gambar ini. Kira-kira begitu. Nanti Anda bisa lihat, ini bisa dijadikan contoh. Nah, di mana kita itu akan cocok dengan apa? Nanti kita bahas lebih rinci. Jadi keluarga tanaman tadi dibagi menjadi 9, Asteraceae, ya, biasanya Compositae seperti kenikir, bunga matahari karena bunganya seperti matahari. Alliaceae itu baung-baungan yang ada bonggolnya. Chenopodiaceae itu antaranya bayam. Cucurbitaceae, timun, labu. Papilionaceae itu ya Fabaceae atau legum. Polong-polongan, Cruciferae, kelompok bunga seperti Brassica, ya bunganya seperti salib, tetapi yang diambil ada sawinya atau daunnya. Solanaceae itu bentuknya seperti matahari, seperti cabai tomat terong. Umbelliferae yang seperti payung tadi, keluarga wortel, dan Poaceae yang biji-bijian, padi, sorghum gitu ya. Nah ini kalau kita lihat di lingkaran ini, mereka adalah keluarga, tetapi di keluarga itu ini cocoknya dengan ini cocoknya dengan ini. Anda bisa lihat, saya coba susun itu sesuai dengan kedekatannya. Jadi kalau pas nyebrangnya itu yang tidak cocok. Misalnya Cruciferae tidak cocok dengan Poaceae, tetapi dia cocok dengan Alliaceae, cocok dengan Chenopodiaceae gitu. Netral dengan Solanaceae, netral dengan Papilionaceae. Kira-kira begitu. Nah, itu dari sisi keluarga apa saja nanti akan kita bahas. Apa saja yang akan ditanam. Anda pilih nanti dari sini kira-kira Anda membutuhkan sayur apa. Nah, itu yang Anda pilih nanti akan dirotasinya seperti apa. Nah, rotasinya tadi seperti di sini gambarnya. Jadi kalau habis daun itu akar, habis akar itu legum, habis legum stem, habis atau batang, habis bunga, buah dan seterusnya. Dari sisi jumlah tanaman kita hitung dulu. Yang pertama, di keluarga kita itu ada berapa orang? Apakah kita hanya sendiri atau kita suami istri misalnya, belum punya anak, atau punya anak, anaknya berapa? Jadi kita hitung dulu berapa. Terus apa saja yang akan dimatang? Lihat tadi keluarga tanaman itu ini kita masukkan ke family masing-masing. Oh, terong tomat Solanaceae. Oh, bunga mataharinya masuk ke apa dan seterusnya. Apa saja yang dimakan? Kemudian kita lihat luasan lahan kita punya lahan yang akan kita untuk nanam berapa, dan yang terakhir adalah musim tanamannya. Ada apakah dia bisa semua musim atau musim tertentu dia baru bisa ditanam dan sebagainya. Jadi 4 hal ini kita hitung, terus coba kita buat tabel. Misalnya beras. Kan kita orang di Indonesia makan nasi ya terutama ya. Itu mungkin kalau sendiri dalam setahun kita butuh 120 kilo. Kalau satu keluarga mungkin butuh 480 kilo. Nah, luasannya untuk kebutuhan sendiri itu mungkin 60-an meter persegi, tapi kalau keluarga mungkin butuh sampai 270 sampai 300 meter persegi untuk memenuhi kebutuhan satu keluarga. Kangkung misalnya mungkin kita butuh 100 kilo untuk sendiri. Kalau satu keluarga kali 4 kilo itu butuh luasan untuk dapat 400 kilo mungkin 2 sampai 3 meter persegi. Sawi itu kita mungkin untuk sendiri 4 saja sudah cukup. Jadi kan hanya 4 biji sampai 4. Kalau misalnya satu keluarga mungkin tidak 4 kali 4, walaupun satu keluarga 4 orang mungkin hanya 6 tanaman aja. Nah, luasannya bisa 0,75 meter persegi sampai 3 meter persegi aja.
cukup untuk sawi. Nah, ini Anda bisa buat tabel untuk tanaman-tanaman lain, untuk kira-kira dari kita kembali ke sini, yang dimakan apa saja, dia masuk di keluarga apa di sini, terus berapa orang yang akan makan. Nah, nanti kita bandingkan dengan luasannya, apakah cukup atau tidak. Kalau tidak, nanti kita harus pilih kira-kira mana yang akan kita tanam gitu. Nah, sekarang menghitung umur tanamannya. Tadi contohnya adalah padi, kangkung, sawi ya. Musimnya mungkin kalau beberapa sawah itu tak ada hujan, jadi hanya pada musim hujan dia ditanam. Umur tanamannya ada yang 100 hari, bahkan ada 90 hari, ada yang sampai 120 hari. Luasannya tadi udah dibahas. Kangkung bisa kita tanam, ada yang jenis yang bisa tanam setiap musim. Itu butuh waktu 30-40 hari untuk panen. Ada yang mengatakan kangkung sebaiknya sekali panen saja, yang berikutnya lebih baik tanam ulang saja dengan memotong batang dan menancapkannya kembali sehingga dia seperti baru lagi. Katanya begitu karena kandungan nutrisinya berbeda. Sawi misalnya itu bisa dipotong-potong sampai dia berbunga itu setelah 60 hari misalnya. Jadi kita bisa belajar di internet sangat banyak, Anda bisa cari kalau cabai itu umurnya berapa. Cabai itu ada sampai 4 tahun, ada yang 3 tahun. Tapi itu biasanya cabai hutan. Tapi kalau cabai yang hibrida, ya umurnya biasanya lebih pendek. Hanya berapa bulan, nggak nyampe 1 tahun bahkan. Ada yang 1 tahun, ada yang 1 tahun lebih sedikit, tergantung dari hibridanya itu. Tapi kalau yang lokal, yang hutan, itu bisa sampai lama umurnya, bisa 3-4 tahun. Nah, ini yang Anda nanti bisa, supaya bisa menghitung, paling tidak, oh saya tanam sekali, kita bisa dapat panen sampai berapa lama, untuk memenuhi kebutuhan berapa orang. Nah, ini nanti kita bisa hitung. Kalau di buku, saya menulis agak lengkap, tetapi kita masih perlu riset lagi, jadi panjenengan semua bisa melakukan riset pribadi, atau mencari-cari informasi dari beberapa orang. Nanti Anda bisa hitung cabai misalnya, butuhnya itu berapa sih sebenarnya. Mungkin 1 pohon cukup kalau berapa jenis cabai tertentu misalnya, karena dia akan banyak. Apalagi kalau konsumsi cabainya tidak terlalu banyak di keluarga. Misalnya keluarga 4 orang, anak-anak masih kecil, mungkin tidak suka pedas, tidak mengkonsumsi cabai, hanya kedua orang tuanya. Atau mungkin ada yang memang tidak suka cabai, hanya 1 orang. Dan atau bahkan memang tidak memerlukan cabai, terserah lah. Jadi ini sangat tergantung dari masing-masing Anda dalam hal memenuhi kebutuhan masing-masing. Nah, sekarang walaupun kita punya tanaman kebanyakan annual yang umurnya pendek, kita masih mungkin untuk menanam tanaman perennial di bedengan kita bersama tanaman-tanaman yang annual. Jadi kita bagaimana kita bisa membuat strategi supaya kita bisa terus-menerus panen. Yang pertama adalah tanaman annual ini bagaimana selalu diperennialkan. Caranya adalah ketika dia dipanen sampai umurnya habis, misalnya sawi, kita biarkan dia sampai berbunga sampai memunculkan biji. Maka setelah biji muncul, segera kita tanam lagi. Maka otomatis kita akan terus-menerus mendapatkan sawi. Atau kita tanamnya tidak serentak. Maksudnya ada sawi kita tanam, ketika panen pertama dipotong daun yang tuanya, kita tanam sawi yang baru. Sehingga ketika dia muncul biji, ini sawi yang kedua ini sudah bisa dipanen. Jadi akhirnya kita selalu bisa dapat sawi. Misalnya sebagai contoh begitu. Kalau perennial, Anda bisa pilih tanaman-tanaman perennial yang mungkin semak atau yang pendek, seperti misalnya daun katuk misalnya. Itu bisa tumbuh potong, tumbuh lagi, potong, tumbuh lagi. Atau beberapa jenis sayur-sayuran perennial yang lainnya. Yang berikutnya adalah bagaimana mengatur antara perennial, annual ini dalam komposisi yang seimbang di kebun kita. Kira-kira, kalau saya kira-kira saja ini, tapi ini tidak saklek, bagaimana tanaman annual yang ada di kebun itu 22% saja. Kemudian yang perennial itu lebih banyak, sampai 45%. Yang biennial yang umurnya kayak cabai yang biennial yang agak panjang, itu 34%. Sisanya campuran dari itu 16%. Jadi kita seimbangkan dan lebih banyak yang perennial.
Nah, itu supaya kita bisa dapat selalu panen. Karena kita sadar walaupun kita akan tanam terus sawi, tapi mungkin kita tidak tanam sawi di bedengan yang sama atau di titik yang bedengan yang sama. Karena kita perlu merotasi tanaman. Jadi contoh rotasi ini ada gambar di mana kubis itu akan dirotasi dengan selada dirotasi dengan selada dirotasi dengan pokcoy misalnya, kemudian diganti dengan bayam, nanti kembali ke kubis lagi dan terus begitu. Ini cara annual yang paling sederhana, tapi tidak saklek begini. Cara yang paling pas adalah tadi itu, jadi buah, misalnya yang buah itu seperti cabai, terong, setelah dia selesai kita ganti yang tanaman yang diambil dari daunnya seperti bayam, kangkung. Setelah itu selesai ganti yang diambil akarnya seperti wortel, kemudian mungkin beet ya, dan sebagainya. Nanti kita ganti dengan legum. Karena ini nanti sekaligus merehab tanah si legum itu. Setelah legumnya selesai, kalau bisa sampai legumnya itu tidak berbuah, kalau mungkin itu kita pendam dalam tanah, lalu tanam lagi buah. Terus ini dalam 1 tahun itu kita bisa beraneka jenis tanaman. Bukan berarti kalau buah nanti buah itu semua di bedengan. Bisa jadi ada bedengan yang buah, nanti bedengan yang satunya daun. Sehingga ketika rotasi ini perbedengannya itu terrotasi, tapi kita selalu mendapatkan buah, daun, akar, legum terus-menerus. Gitu. Kalau kita punya bedengan 4 misalnya, ini bedengan buah, ini daun, ini akar, ini legum. Besoknya diputar kan, gitu. Nah, misalnya begitu. Nah, apalagi nanti kalau kita belajar companion planting. Di sini kita coba lihat tumpang sari atau companion planting. Kita akan coba bagi menjadi 3. Si tanamannya itu, jadi kita nanti buat dulu daftar tanaman yang kita tanam, misalnya tomat. Oh, ini kita tanam. Kira-kira yang cocok dengan tomat itu apa saja? Ya, kalau tadi kita lihat di sini, yang depan, tomat termasuk Solanaceae misalnya. Berarti dia cocok dengan Cucurbitaceae dan Alliaceae. Ya, Cucurbitaceae dan Alliaceae. Maka kita tahu misalnya Cucurbitaceae-nya apa gitu. Kalau lainnya misalnya apa? Alliaceae-nya bawang misalnya. Cocok di situ. Dia tidak cocok misalnya dengan ini tadi tidak cocoknya dengan Papilionaceae. Apa Papilionaceae contohnya? Kacang-kacangan misalnya. Jadi nggak cocok dengan kacang-kacangan atau misalnya yang lain. Jadi ini nanti kita bisa buat begitu. Nah, kalau misalnya katanya kacang tidak cocok dengan bawang, ya jangan didekatkan. Tapi apa nggak bisa kita tanam kacang sama bawang karena dia nggak bisa dekatan? Bisa. Caranya diselani dengan misalnya dari kacang, terus brokoli, bawang, terus brokoli lagi, nanti kacang lagi. Nanti misalnya begitu. Jadi diselani supaya kalau nggak cocok, ada yang nyelani lah. Nyelani itu yang cocok antara dua-duanya itu. Berikutnya ada tanaman-tanaman yang mungkin kita bisa tambahkan di kebun, walaupun mungkin kita tidak terlalu perlu tanaman itu, karena dia tanamannya bersifat sebagai stimulan pertumbuhan alami, seperti kamomil, daun seribu, peterseli, mentol, itu kan nggak terlalu kita perlukan, tapi mungkin perlu karena dia menstimulasi pertumbuhan alami tanaman yang lain. Dan ini tanaman yang menghambat adalah supaya kita hindarkan, karena misalnya eukaliptus dan bambu biasanya mengandung alulopati yang menghambat pertumbuhan tanaman. Jadi agak jauh lah. Kalau bambu kayaknya semua tanaman nggak cocok. Nah, yang ada lagi tanaman yang mungkin kita bisa tambahkan karena dia sifatnya menambahkan hara. Yang pertama adalah yang disebut nitrogen fixer, kelompok legum, karena dia mampu mengikat N dari udara. Atau penambang hara karena akarnya, walaupun dia tanaman pendek, akarnya dalam, bisa menggali dari bawah, haranya itu bawa ke atas, Comfrey dan dandelion. Ada tanaman yang sifatnya memperbaiki struktur tanah, tapi mungkin tidak pas
dekatkan di tanaman agak jauh karena dia mungkin lebih supaya tidak erosi, menjadi sumber mulsa hidup, menambah biomasa dan sebagainya. Misalnya bambu. Jadi agak jauh gitu. Itu dari sisi tumpang sarinya. Jadi Anda bisa cari companion planting di internet, misalnya tomat cocoknya dengan apa dan sebagainya. Kalau selama ini pengalaman saya ada asparagus, bawang, wortel, cabai, kemangi, petersil itu cocok, tapi dia kalau dengan adas nggak mau. Terus dengan kubis, tomat kayaknya nggak cocok. Jadi dan nanti bisa gali lagi. Terakhir ini berkaitan dengan kesehatan kebun supaya ya namanya juga terjadi perubahan di kebun kita, biasanya yang paling terundang pertama adalah hama. Cara penanganan hama itu sebetulnya jadi ada dua hal yang perlu kita lakukan, yaitu pencegahan dan pengobatan. Pencegahan itu adalah supaya hamanya itu tidak muncul. Yang pertama ya amati, yang kedua menyehatkan tanah, karena sistem imun dari tanaman itu berasal dari tanah, tidak ada stres pada tanaman, itu tanamannya diusahakan tidak stres, sering dipindah-pindah atau dicabut-cabut, itu dia stres. Mengundang predator yang mungkin bisa mencegah, terus ada tanaman-tanaman yang menjadi pagar, tanaman pencegah, atau tanaman pengumpan yang memang dimakan hama, tapi buat si hama itu kenyang. Dan atau hamanya memang lebih milih yang itu, tapi kita memang tidak membutuhkannya. Jadi seperti umpan sajalah. Dan ada jangan cabut gulma, karena beberapa gulma atau rumput mungkin juga membantu mencegah hama. Satu hal lagi, kalau kita nanamnya berbagai jenis tanaman, kadang satu tanaman itu diserang oleh hama, tetapi tidak tanaman lain. Kita mungkin saja cara yang paling mudah mengorbankan tanaman itu, sudahlah kita nggak panen, biar dimakan hama, atau kita potong-potong, atau kalau ada bagian sakit kita potong, nanti biar tumbuh daun baru yang tidak sakit. Kemarin sempat saya punya tanaman pagar diserang cukup parah. Ya saya potongin saja, nanti tumbuh daun baru itu bebas dari hama. Atau jadi kita yang lainnya pasti kita masih bisa panen. Jadi jangan terlalu harus marah dengan hama. Wah ini harus disemprot, nggak usah. Mungkin caranya kita potong-potong yang sakit, kita kompos dengan kompos panas itu. Kalau sudah terlanjur terserang hama, kita ya mungkin bisa menggunakan pestisida nabati. Pestisida nabati yang dari daun-daun yang keras baunya, cabai, bawang, dan sebagainya dicampur mungkin dengan sabun sedikit, yang sifatnya mungkin membuat bau atau mungkin membuatnya tidak nyaman atau mengusir atau apa, tapi tidak membunuh si hama tersebut. Jadi mencegah dan mengobati, ya mengobati semoga tidak sampai terjadi. Kalau bisa mencegah mungkin lebih baik. Jadi demikian sesi tentang tanaman. Kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab di grup. Terima kasih. Mari berkebun, ayo mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.